Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa melanjutkan Zoom kita atau tatap maya kita dalam program diseminasi PKG PJOK ini, yaitu Zoom kita yang keempat tentang pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Baiklah, sebelum kita mulai, seperti biasa, alangkah baiknya kita awali pertemuan. Tes, halo. Menghilang fasilitator, Pak. Jaringan. Jaringan mungkin tuh. Oh iya, makanya hilang suaranya. Oh, ale muncul. Ada muncul ya? Oke, baiklah, langsung saja kita ulang kembali. Silakan Kak Gian untuk memimpin doa kembali tadi karena ada masalah sedikit. Silakan Kak Gian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kakak-kakak semua, sebelum memulai Zoom pertemuan yang keempat ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Semoga dengan berdoanya nanti lancar segala sesuatunya, kita mendapatkan ilmu terupdate ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada Kak Gian sudah memimpin doa pada hari ini. Semoga apa yang kita harapkan menjadi manfaat bagi kita ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah kakak-kakak, langsung saja pertemuan kita hari ini 2JP 90 menit, yaitu tentang pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Sebentar saya screen dulu PowerPoint-nya. Nah, ini. Pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kemudian kesepakatan kita bersama kemarin, menyalakan kamera, mematikan mic, hadir, menghargai waktu, memaksimalkan fitur chat, raise hand, dan gangguan teknis. Ada hal wajar. Tujuan kita pada siang hari ini yaitu yang pertama, memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua, memahami minat peserta didik sesuai karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental sesuai usianya. Dan yang ketiga, berdiferensiasi. Agenda kita pada hari ini atau siang hari ini ada 4. Yang pertama, melakukan role play pembelajaran PJOK. Yang kedua, mengasosiasi aktivitas pembelajaran dengan puzzle aktivitas. Yang ketiga, mencocokkan tabel karakteristik perkembangan peserta didik sesuai usia. Dan yang keempat, menganalisis kegiatan pembelajaran PJOK berdiferensiasi. Ini dia agenda kita pada hari ini. 5 menit pembukaan, kemudian 30 menit aktivitas 1, role play atau bermain peran pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. 15 menit kemudian menuliskan peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran SCL atau Student Central Learning di Jamboard. Kemudian 10 menit aktivitas kedua menelaah berbagai macam karakteristik perkembangan peserta didik dari berbagai jenjang usia. Kemudian mencocokkan tabel karakteristik bidang jasmani, sosial,
emosional, mental dengan usia anak. Kemudian aktivitas terakhir yang ketiga, analisis contoh pembelajaran berdiferensiasi dalam modul 1.3. Dan terakhir itu penutup dan foto bersama. Baiklah kakak-kakak, kita masuk saja yang pertama. Bagaimana peserta didik praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu? Apa yang menandakannya? Baik kakak-kakak, di sini ada pertanyaan pemantik, yaitu bagaimana sih praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu? Kemudian apa yang menandakannya? Bagi kakak-kakak yang ingin menyampaikan pendapat tentang pertanyaan ini, dipersilahkan untuk raise hand langsung atau tulis di kolom chat kita ini. Silahkan kakak-kakak yang mau menyampaikan pendapatnya tentang pertanyaan pemantik di sini. Bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dan apa yang menandakannya? Silakan. Boleh langsung raise hand atau di kolom chat boleh. Kak Kiki mungkin, Kak Fikri, atau Kak Gian. Silakan. Sampaikan Nanti pendapat. dulu Kak, nyimak dulu. Oke, lanjut. Yang lain? Bentar, saya aktifkan. Baik kakak-kakak, sedikit saja jika tidak ada pendapat atau baik, saya jelaskan sedikit tentang bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu. Di sini kakak-kakak, khususnya kita sebagai guru PJOK, tentulah harus atau wajib untuk melakukan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau pembelajaran yang tujuannya itu kepada peserta didik kita masing-masing. Kemudian dari pembelajaran itu kita bisa lihat apa saja contoh-contohnya atau modelnya yang membuat pembelajaran kita itu dikatakan berpusat pada peserta didik. Contohnya atau modelnya tentu saja satu, pembelajaran atau langkah-langkah yang kita susun dalam RPP maupun modul ajar, itu semuanya kita tujukan kepada peserta didik kita. Kita membuat suatu materi itu berdasarkan keadaan peserta didik kita di kelas maupun di sekolah. Kita lihat dulu peserta didik kita itu kebutuhannya apa, baru kita susun langkah-langkah pembelajarannya. Karena kakak-kakak, peserta didik kita itu kan beragam, jadi tidak mungkin satu saja langkah-langkah yang kita lakukan untuk pembelajaran PJOK ini. Makanya kita harus membuat suatu proses atau suatu RPP ataupun modul ajar yang berpusat pada peserta didik yang bertujuan untuk tercapainya suatu pendidikan yang berpusat pada siswa kita. Baiklah, kemudian di sini ada bayangan sejenak beberapa hal yang harus kita lakukan di kelas. Yang pertama, apakah saat ini kita lebih banyak mendengar suara peluit sebagai perintah gerak daripada suara guru saat pembelajaran? Yang kedua, apakah saat pembelajaran semua gerakan peserta didik harus sesuai perintah atau komando guru? Nah, kakak-kakak di sini, kita sebagai guru PJOK itu harus memberikan suatu contoh kepada peserta didik kita mengenai pembelajaran yang akan kita lakukan.
Makanya di sini kita sebagai guru PJOK sudah bisa menjadi seorang fasilitator bagi peserta didik kita dan memberikan keleluasan kepada mereka untuk melakukan pembelajaran sesuai dengan tujuan yang akan kita raih. Jadi di sini kita harus mengurangi perintah-perintah komando langsung dari guru yang membuat peserta didik tersebut merasa bosan atau membuat peserta didik tersebut merasa kesusahan dengan perintah yang kita berikan. Kita di sini dituntut harus memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik kita masing-masing. Itu kakak-kakak. Kemudian selanjutnya ini ada video dari pakar katanya tentang manfaat peserta didik. Manfaat berpusat pada peserta didik. Menurut Cassandra, videonya sebentar saya putar. Sebentar kakak, saya share screen ini dulu. Video dari Cassandra ini kita lihat sebentar karena videonya cuma 1 menit. Walaupun dalam bahasa Inggris, tapi ada terjemahannya. And we know from all the research that when students are empowered to make decisions, they thrive. And thriving means they learn more, they enjoy the lesson more, they are more willing to participate, and they're more willing to take that learning and transfer it into their lives. So everything that we know about student-centered learning is really positive. We know that it's hard. You know, we do know that it's different and that it can be challenging and maybe scary if it's not an approach that you're used to, but the benefits are worth it. We know that the outcome is really positive. And so hopefully today what I can do is provide opportunities for you to take that first step if it's something new or something scary for you, or places that you can look for more opportunities to invite students into the decision-making process. Nah, jadi kakak-kakak, sedikit saja menurut ahli tadi, Cassandra Laducci tadi, menurut dia, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik ini merupakan pembelajaran yang sangat baik untuk peserta didik kita. Karena di sini bisa mengangkat atau bisa lebih membuat peserta didik itu aktif secara langsung dalam proses pembelajaran, karena apa yang mereka inginkan atau apa yang mereka butuhkan dalam suatu pembelajaran tersebut itu akan didapatnya berdasarkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Itu menurut Cassandra tadi. Kemudian ia juga menyampaikan bahwa ini mungkin akan sulit, tapi jika kita perlahan-lahan mencobanya, pasti akan ada suatu proses perkembangan dari waktu ke waktu. Dan akan memudahkan proses kita ke depannya dalam membuat pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kemudian kakak-kakak selanjutnya kita masuk ke aktivitas 1, yaitu mari melakukan aktivitas role play berikut. Ini dia role play aktivitas pembelajaran kita. Capaian pembelajarannya, peserta didik memahami gerak fundamental. Tujuannya 1, peserta didik melakukan dan memahami gerak koordinasi dengan benar. 2, peserta didik mengetahui efek dari latihan yang dilakukan. 3, peserta didik dapat menganalisis efek latihan yang diberikan.
melalui perubahan denyut nadi. Kemudian asesmennya melakukan self dan peer assessment efek latihan yang telah dilakukan. Melakukan analisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Aktivitas pembelajarannya yaitu latihan gerak koordinasi. Nah, kakak-kakak, sebelumnya kita mulai langkah-langkah aktivitas. Di sini ada 4 gerakan. 4 gerakan yang akan kakak-kakak praktekkan. Gerakan yang akan kakak-kakak praktekkan secara berpasangan di dalam backroom chat nanti, backroom chat atau di dalam kelompok kecil nanti. Kakak-kakak melakukan gerakan tersebut. Kemudian nanti kakak-kakak hitung denyut nadinya masing-masing. Sebelum melakukan itu dihitung dulu denyut nadinya 10 detik, denyut nadi per menit. Kemudian dari denyut nadi selama 10 detik tersebut dikalikan 6. Misalnya kita hitung denyut nadinya sebelum melakukan gerakan selama 10 detik. Hitung. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Misalnya 9 atau 10. Kemudian 10 tersebut dikalikan 6. Berarti 60 denyut nadi per menit itu dapat. Kemudian setelah itu, setelah kakak-kakak menghitung denyut nadinya, baru kakak-kakak lakukan latihan gerakannya. Kemudian setelah lakukan latihan tersebut, hitung lagi denyut nadinya. Adakah peningkatan atau adakah penurunan dari denyut nadi kakak-kakak sekalian? Ini dia video gerakan yang dapat dipilih. Ada 5 gerakan di sini. Nanti kakak-kakak pilih salah satu saja gerakan yang akan kakak-kakak lakukan dengan pasangannya masing-masing. Ada gerakan kombinasi, membungkuk dan menekuk, kemudian jumping jack, kemudian lari di tempat, gerakan silang tangan menyentuh jari kaki, loncat di tempat. Ini dia gerakannya kakak-kakak contohnya. Mari kita lihat contoh gerakannya. Sebentar. Saya share screen dulu. Salah. Ini dia. 1.3. Bentar. Oke, ini dia. Jadi kakak-kakak pilih nanti gerakan dari 1, 2, 3, dan 4 ini. Kemudian kakak-kakak lakukan dengan hitungan 2 kali 8. Kakak-kakak lakukan misalnya Kak Kiki pilihnya gerakan nomor 1. Kak Kiki nanti berpasangan misalnya dengan Kak Gian. Nah, Kak Kiki melakukan, kemudian Kak Gian amati gerakan Kak Kiki. Setelah Kak Kiki melakukan, gantian lagi Kak Gian yang melakukannya. Amati juga gerakan Kak Gian tersebut, Kak Kiki. Nanti baru diberi penjelasan setelah kakak-kakak melakukan gerakan ini. Pilih salah satu saja, jangan semuanya dilakukan nanti. Salah satu yang menurut kakak-kakak paling mudah dilakukan dengan kondisi kakak-kakak masing-masing. Ini dia gerakannya. Tuh, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, atau nomor 5. Nah, silahkan kakak-kakak pilih dulu. Kakak-kakak tentukan. Nomor 1 sepertinya mudah nih. Nah, kakak-kakak lakukan. Menurutnya nomor 2 yang lebih mudah, silakan lakukan dengan hitungan 2 kali 8. Tuh. Silakan dilihat dulu, nanti baru dilakukan. Nanti saya kirim ke grup nanti videonya ya. Oke, kakak-kakak apakah sudah
Sudah dilihat semuanya, sudah bisa menentukan saya gerakan 1 saja, gerakan 2 saja, atau gerakan 3 saja. Nah, ini saya kirim ke grup saja videonya. Error kata Kak Kiki. Oke, itu dia kakak-kakak. Stop. Stop share screen. Kembali ke nih. Ini dia. Tugas kakak-kakak semuanya nanti. Bentar, nih. Nah, ini tugasnya. Hitung denyut nadi akhir, dicatat, kemudian apakah semua sudah bergantian melakukan gerakan observasi. Jadi tugasnya, kakak-kakak sebelum melakukan gerakan ini, kakak-kakak hitung dulu denyut nadinya masing-masing. Selama 10 detik, misalnya dapat denyut nadinya 6 selama 10 detik, dikalikan 10. 6 kali 10 berarti 60 denyut nadinya per menit. Kemudian lakukan gerakan ini. Setelah kakak lakukan gerakan ini, hitung lagi denyut nadinya berapa. Misalnya dapat 8. Nah, dikali 10 berarti 80. Artinya ada peningkatan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Jadi nanti aktivitas ini kakak lakukan secara berpasangan. Nanti saya bagikan kelompoknya, pasangannya satu kelompok itu 2 orang. Setelah dibagikan pasangan, baru kakak-kakak lakukan gerakan tersebut. Silakan dipilih gerakannya yang mana sesuai, bisa dilihat di grup. Sebentar, saya bagi dulu gerakan apanya. Breakout-nya saya bagikan sebentar. Berarti kita ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 orang. Kalau ada 8 orang berarti 4 kelompok. 4 kelompok. Waktunya 10 menit. Jadi 5 menit seorang. 10 menit 4 kelompok. Saya bagikan dulu ya. Tunggu. Oke. Bagaimana kakak-kakak siap melakukan gerakan tersebut? Kalau siap silakan angkat jempolnya. Kalau masih kurang paham, silakan tanyakan. Oke, Kak Gian paham. Kak Didik paham. Kak Zam paham, oke. Bagus. Kak Fikri paham. Bentar. Oke, kalau sudah paham, saya bagikan room-nya masing-masing. Silakan bergabung ke dalam room masing-masing, kakak-kakak.
Diklik saja. Apa tuh? Kak Novi, Kak Nazar.
Udah, Kak? Oh, masuk lagi. Udah, Kak Sam? Siap. Oke, sebentar, temannya belum datang. Boleh Ya. masuk lagi ke webnya kalau masih ada yang belum lihat. Kak Zam gerakan berapa tadi? Apa fasilitator? Gerakan berapa Kak Zam pilih tadi? Yang seperti apa? Yang lompat-lompat. Tunggu sebentar, saya share.
Oke, kakak-kakak sudah melakukan semuanya? Alhamdulillah sudah, Kak. Alhamdulillah. Gerakan berapa ingat kan? Ini gerakannya 1, 2, Oke. 3, 4, 5. Nah, sekarang sudah tahu kan berapa denyut nadi awal, berapa denyut nadi akhir. Sekarang kakak-kakak diminta untuk menuliskan hasil dari analisa kakak-kakak tadi di sebuah speed yang saya bagikan di kolom chat tersebut. Silakan kakak-kakak klik link yang ada di kolom chat. Di kolom chat sudah saya berikan spreadsheet-nya. Silakan kakak-kakak semua tulis di situ gerakan nomor berapa yang kakak-kakak pilih, kemudian denyut nadi awalnya berapa, denyut nadi akhirnya berapa. Kemudian ada situ umpan balik mengenai yang dilakukan oleh pasangannya, ditulis di situ. Misalnya Kak Didi, tulis ini, Kak Gian sudah melakukan gerakannya dengan baik. Tulis di link tersebut. Link yang saya bagikan di kolom chat, silakan kakak di akses link tersebut. Bentar saya perlihatkan linknya. Oh, sebentar. Oke. Bukan ini, salah. Bukan ini. Sebentar. Oh, ini dia. Nah, ini silakan ditulis, kan ada namanya di situ. Sudah ada nama masing-masing, silakan ditulis denyut nadi awalnya berapa, denyut nadi akhirnya berapa. Yang pakai handphone minta tolong saja sama temannya tadi. Teman satu pasangan. Selamat datang Kak Faisal. Ada yang masih tertinggal nih. Siapa yang tertinggal? Kak Nazar, Kak Nafri. Kak Gian, tolong bantu diisi ya. Ya, boleh minta bantu temannya yang apa. Atau ditulis di kolom chat juga bisa, silahkan. Nanti saya bantu tuliskan di situ. Denyut nadi awalnya berapa? Denyut nadi akhirnya berapa? Oke, nggak apa-apa Kak Faisal. Melanjutkan saja. Lagi dinas luar. Cek. Silakan Kak Kiki. Ada yang mau disampaikan, silakan. Kakak fasilitator,
Iya Kak. Mau tanya, ini linknya di mana ya? Kok di tempat saya nggak muncul ya? Oh, nggak muncul di Linknya apa nggak tidak ada? muncul Oh, sebentar saya coba copy lagi ya. di Di kolom chat kolom chat. Mm, nggak ada. Oh, sebentar sebentar. ya. Apakah sudah ada Oh, atau masih oke, belum? sudah. Saya coba klik. Oke, silakan. Sudah, Kak. Saya Oke, coba silakan isi Kak. dulu ya. Ya, silakan Kak Novi juga diisi link tersebut di kolom chat, diklik kemudian isi. Atau bisa diklik di kolom chat berapa dan di awalnya berapa akhirnya nanti kita lakukan sama-sama. Kak Zam sudah menulis. Dian Sastra dan di awalnya 75 per. Oke. Oke, saya buat saja di situ Kak Kian. Kak Didik 75. Gerakan nomor 4. Didik gerakan nomor 4. Awalnya 75. Akhirnya 110. 110 menit. Kak Kian. Kak Gian gerakan nomor 4 sama 80 100. Oh, izin kakak, saya matikan mikrofon karena lagi hujan deras. Oh. Ya, nggak apa-apa. Di sini juga hujan. Kak Zam, Kak Zam. Kak Zam, apakah bisa dengar? Ya. Ya, Kak Zam, ini 10 nih, apakah sudah dikali dengan 6 ataukah belum? Oh, belum. Oke. Ya, dikali lagi ya. Ya, Kak Lupa Kiki tadi, juga. lupa. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kak Kiki juga. Lupa tadi fasilitator, berarti 160 ya. Ya, iya, Kak, berarti 160. Fasilitator aja lah mengalihkannya ya. Oke, boleh. Ah, makasih. Sama-sama. Bentar. Selamat bergabung, Kak Eka. Iya. Oke, selamat bergabung. Selamat bergabung. Mengikuti saja ya Kak Eka.
Kak Kiki 4296. Oke. Kak Rivaldi 74. Di kosong. Kak Fikri 72 dan di awalnya. Dan nah di Silakan. terakhir ini kali 6 juga, Kak. Ah, iya, dikali 10. dikali 10 Kak, dikali 6, dikali 6. Salah. Yang terakhir ya. Oh, Ya, berarti dikali semuanya 6. semua ya. Ya, Oke, ulang lagi. salah Maaf, saya Kak. berarti Setelah, Azam nih. setelah melakukan ini dikali berapa jadinya? Dikali 6 juga Kak, sama. Kali 6 ya? Ya, tunggu sebentar. 16, ini Kak saya sampaikan. Sebentar ya. Dikali 6 semuanya. Izin perbaikan Kak fasilitator. Oh, boleh sebentar Kak. Sebentar. Denyut nadi setelah melakukan Kak Didik itu 132 karena tadi saya kalikan 5. Oh, 132 Kak Didik. Ya. 132. Kak Ian? Kemudian 120. 120. Oke. Oke, terima kasih Kak. Sama-sama Kak. Oke, nampaknya sudah semua. Kak Nazar mungkin terputus. Kak Kiki atau siapa tadi yang siapanya boleh dibantu atau nanti kita lanjutkan saja. Di sini ada berbagai bentuk, berbagai macam. Denyut nadi awalnya berapa, kemudian denyut nadi akhirnya berapa, kemudian gerakannya yang dipilih gerakan berapa juga tergantung kita masing-masing. Karena sejatinya tubuh manusia itu berbeda-beda, dari ketahanan tubuhnya, dari kemampuan tubuhnya itu sangat berbeda-beda. Terlebih lagi dari faktor-faktor lainnya seperti faktor kesehatan atau faktor usia. Ini mempengaruhi denyut nadi awal kita sebelum melakukan aktivitas berat, kemudian denyut nadi setelah melakukan aktivitas berat pula. Kemudian kakak-kakak, di sini kita masuk ke yang tadi. Ini dia. Ini kan tadi dikali 6 sudah, dicatat juga sudah, gerakannya sudah dilakukan. Kemudian peserta mempraktikkan juga sudah. Nah, ini yang tadi kita tulis. Ini gerakannya sudah juga. Kemudian ini juga sudah, hitung denyut nadinya sudah. Bergantian juga sudah tadi kita lakukan. Kemudian di sini. Ini umpan balik tadi, boleh nanti saja. Nah, boleh dicatat juga di situ. Kemudian di sini apakah
Bagaimana cara kita melihat latihan yang dilakukan sudah benar atau tidak? Tentu saja dengan cara melihat gerakannya, apakah sudah sesuai dengan gambar atau video, melihat caranya, melompatnya seperti apa, bisa kita lihat tadi bersama-sama di pasangan masing-masing. Kemudian yang kedua ada di sini. Adakah efek yang Bapak Ibu rasakan dari latihan tersebut? Nah, silakan siapa yang ingin menyampaikan pendapatnya. Apa sih efek setelah melakukan kegiatan tadi yang awalnya mungkin lanjut ke Faisal, yang awalnya mungkin tidak ada rasa apa-apa, kemudian setelah lakukan gerakan tersebut ada rasa capek atau segala macam. Silakan Kak Didik, apa sih efeknya? Setelah melakukan kegiatan tersebut, rasa di tubuh itu ada mulai rasa panas karena ada aktivitas dan mulai agak terasa capeknya. Gitu aja Kak, terima kasih. Oke, sama-sama Kak Didik. Yang lain, kakak-kakak yang lain, apakah yang dirasakan setelah melakukan gerakan tersebut? Silahkan. Baik yang enaknya atau yang buruknya. Silahkan Kak Rivaldi, boleh. Kak Rivaldi, silahkan. Baik, terima kasih Kak. Saya merasakan perut agak sakit Kak, karena baru siap makan mungkin. Itu saja. Iya, terima kasih Kak Rivaldi. Nah, Mantap Rivaldi. Oke, ada lagi yang ingin menyampaikan perasaannya setelah melakukan kegiatan tadi? Kak Rivaldi tadi sakit perut, Kak Didik tadi panas. Nah, mungkin banyak di sini. Silakan Kak Gian. Efek yang saya rasakan setelah melakukan latihan ini, yang pertama terkejut di bagian otot, di bagian paha. Ya. Itu indikasinya karena memang melakukannya tanpa pemanasan yang lebih awal. Ya. Terima kasih Kak Gian. Ya. Oke, terima kasih. Semua, memang banyak sekali yang kita rasakan saat kita melakukan kegiatan ini atau aktivitas tadi. Beragam sekali jawabannya, ada yang mulai panas, kemudian perutnya sakit, terkejut juga ototnya tadi. Nah, itu hal yang wajar karena ini secara mendadak kita lakukan. Tapi di sini kita bisa melihat kemampuan tubuh kita dalam melakukan sebuah gerakan. Ditandai dengan apa? Dengan denyut nadi yang kita hitung tadi. Sebelum kita melakukan sebuah gerakan, denyut nadi yang kita hitung tadi mungkin normal. Kemudian setelah itu, setelah kita lakukan gerakan tersebut, walaupun banyak yang efek-efek yang dirasakan, denyut nadi yang kita peroleh itu tinggi. Nah, di situ artinya tubuh kita itu merespon apa yang kita lakukan. Otomatis tubuh kita masih dapat merasakan pekerjaannya, merasakan kelelahannya setelah kita melakukan gerakan tersebut. Jika denyut nadinya naik, walaupun tidak jauh atau sedikit, itu artinya tubuh sudah bisa merespon apa yang kita perbuat. Artinya tubuh masih dalam keadaan yang baik. Yang bahayanya jika denyut nadinya turun sebelum dan setelah kita melakukan. Nah, itu mungkin ada kelainan dari tubuh kita. Saya rasa tadi kita lihat di kesimpulan atas speedsheet tadi, semua rata-ratanya denyut nadinya naik dari awal sebelum melakukan dan setelah melakukan. Baik kakak-kakak, terima kasih untuk ini. Kemudian kita lanjutkan ke selanjutnya. Nah, ini tadi, apa yang mempengaruhi? Banyak sekali mungkin tadi dari faktor usia atau faktor kesehatan, bisa juga atau faktor tadi Kak Rivaldi tadi baru siap makan katanya. Otomatis tubuh itu belum siap. Kak Gian tadi juga tidak ada pemanasan, tubuh juga belum siap, sehingga denyut nadinya meningkat dengan drastis, mungkin seperti itu. Nah, baik kakak-kakak, kemudian di sini kita masuk
ke pembelajaran berikutnya. Di sini ada pertanyaan. Menurut Bapak, kakak-kakak, apakah aktivitas yang dilakukan cukup menggambarkan PJOK yang berpusat pada peserta didik? Apakah ada perbaikan untuk pembelajaran? Nah, kakak-kakak, silakan memberikan pendapat apakah aktivitas tadi bisa dikatakan sebuah aktivitas yang menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, silakan kakak-kakak untuk memberikan pendapatnya, boleh dijawab di kolom chat atau dijawab di raise hand langsung. Apakah gerakan yang kakak-kakak lakukan tadi itu bisa menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Atau nanti, nah, silakan Kak Zam. Oh, gini fasilitator. Pengalaman saya pernah mengajar Denyut Nadi ini dengan memakai tangga fasilitator. Naik turun tangga satu kaki. Ya. Jadi naik turun kursi pun juga sudah saya coba dulu-dulunya fasilitator. Ya. Untuk menghitung peningkatan Denyut Nadi ini. Jadi semuanya itu sebenarnya memang bagus kita untuk mengetahui tentang anak didik kita kan. Ya. Apakah anak didik kita ini seperti fasilitator katakan tadi masih merespon apa yang kita berikan itu kan tubuhnya kan. Ini sebenarnya udah banyak di pelajaran ini fasilitator. Ya, itu aja fasilitator. Ya, terima kasih Kak Zam Zalisman, jawabannya sudah luar biasa. Saya rasa juga sudah membantu kita menjawab pertanyaan ini. Oh, ada lagi, silakan Kak Gian. Baiklah, Gian sependapat dengan Kak Zam Zalisman tadi. Kita sudah pernah melakukan hal-hal yang seperti yang dilakukan tadi. Cuman pada intinya, kalau kemarin kami melakukannya, mungkin kami yang menjadi orang yang menilai denyut nadi dan segala macamnya. Cuman pada hari ini ternyata kita menilainya bahwa yang melakukan penilaian sendiri dalam waktu 10 detik dan segala macamnya adalah murid itu sendiri. Mungkin begitu pendapat Gian, Kak. Oke, terima kasih Kak Gian dan Kak Zam. Jika ada yang ingin menyampaikan pendapat lagi, dipersilakan. Sambil Kak Didik, kalau keluar, oke. Kak Didik nggak apa-apa, lanjut. Baiklah kakak-kakak, menurut saya jawaban-jawaban dari teman-teman tadi itu sudah merangkap semuanya, di mana kita pasti sudah pernah melakukan pembelajaran ini kepada peserta didik. Tetapi biasanya seperti yang Kak Gian bilang tadi, itu kita yang menilai, kita yang menghitung sendiri dan tadi peserta didik tersebut. Nah, jadi alangkah baiknya ke depannya itu biar mereka sendiri yang menghitungnya, mereka sendiri yang merasakannya, kemudian mereka sendiri yang memberikan pendapat. Itulah yang dimaksud dengan berpusat pada peserta didik. Kita di situ cukup memantaunya saja, melihat gerakannya saja. Jika ada gerakan yang salah, nanti kita coba perbaiki terhadap anak tersebut. Jadi jika anak tersebut melakukan sendiri, menghitung sendiri, dia akan tahu bagaimana sih kemampuan tubuhnya melakukan suatu gerakan tersebut, bagaimana sih tubuhnya itu mampu atau tidak dalam melakukan gerakan tersebut. Biar dia rasakan pembelajarannya dengan gaya dia sendiri di dalam kelas. Itu menurut saya kakak-kakak. Baiklah, selanjutnya ini ada juga pertanyaan pemantik selanjutnya. Tuliskan peran guru dan peserta didik dalam aktivitas yang telah dilakukan. Berikan pendapat Ibu. Oh, ini yang tadi dijambot. Lanjut saja ya yang sudah tadi ini. Harusnya dijambot tapi sudah memberikan pendapat dengan langsung juga nggak masalah.
Sekarang kakak-kakak kita masuk ke peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran SCL. SCL ini adalah Student Central Learning atau pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, jadi kakak-kakak di sini banyak peran guru dan peran peserta didik. Silakan Kak Eka. Bagi guru itu bertindak sebagai fasilitator dalam pembelajaran, peserta didik yang aktif dalam proses pembelajaran. Dari memberikan gagasan, sarana, dan kritik itu kita serahkan semuanya kepada peserta didik. Di sini kita sebagai guru juga cuma atau hanya sebagai pembimbingnya saja atau sebagai fasilitator mereka, di mana peserta didiklah yang mengembangkan semua ide-idenya untuk pembelajaran. Kemudian mengkaji kompetensi mata pelajaran yang harus dikuasai murid pada akhir pembelajaran. Peserta didik di sini harap berpartisipasi dalam merumuskan, mengembangkan, dan memproses materi pembelajaran. Peserta didik di sini juga kita libatkan dalam merumuskan serta memproses mata pelajaran atau materi pembelajaran. Kemudian guru di sini merancang strategi dan lingkungan pembelajaran yang dapat menyediakan beragam pengalaman belajar. Peran siswa di sini mengkaji kompetensi dan strategi pembelajaran yang ditawarkan oleh guru. Kemudian membantu murid mengakses informasi, menata dan memprosesnya untuk dimanfaatkan dalam memecahkan permasalahan hidup sehari-hari. Peran siswa di sini kita harapkan membuat rencana pembelajaran untuk mata pembelajaran yang diikutinya. Kemudian mengidentifikasi dan menentukan pola penilaian hasil belajar murid yang relevan dengan kompetensi yang akan diukur. Belajar secara aktif dalam pengelompokan maupun individual dengan cara mendengar, membaca, menulis, diskusi, pemecahan masalah, serta terlibat dalam kegiatan berpikir tingkat tinggi seperti analisis dan sintesis dan evaluasi. Jadi kakak-kakak intinya, pembelajaran SCL ini atau Student Central Learning ini suatu pembelajaran yang harus berfokus pada peserta didik. Di sini diharapkan peserta didik tersebut yang mampu menyusun, kemudian mampu melakukan pembelajaran, mampu melakukan langkah-langkah pembelajaran. Itu diharapkan peserta didik yang aktif di sini. Tidak guru sebagai pemberi materinya. Guru di sini hanya sebagai fasilitator, memberikan, baik anak-anak, minggu depan kita belajar bola voli misalnya. Nah, peran peserta didik diharapkan di sini, dia sendiri yang mampu mencari bola voli itu asalnya dari mana, berapa panjang lapangannya, berapa lebar lapangannya, itu diharapkan dari peserta didik itu sendiri. Biar dia yang mencari tahu sendiri, kemudian dia menyampaikan pendapatnya kepada kita, kepada teman-temannya. Kemudian kita di situ hanya berusaha menjadi fasilitatornya saja, tanpa menyalahkan apa yang disampaikan ia, walaupun kurang tepat apa yang disampaikan murid tersebut. Intinya di sini murid yang berperan aktif dalam proses pembelajaran. Jangan guru lagi yang berperan aktif. Berikan murid keleluasan untuk proses pembelajaran mereka di dalam kelas. Itulah artinya dari pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kemudian di sini, dalam SCL, guru akan berperan sebagai fasilitator dalam proses belajar. Nah, ini tadi, peran kita hanya sebagai fasilitator dalam proses belajar. Kemudian peserta didik akan dilatih untuk memiliki tanggung jawab atas kegiatan belajarnya dengan panduan guru sebagai fasilitator agar materi, kegiatan, dan pengukuran pembelajaran masih dalam koridor capaian pembelajaran yang diharapkan. Dalam hal ini, guru dapat mendorong perkembangan peserta didik karena guru bukan satu-satunya sumber belajar. Di sini tadi, peserta didik tersebut diharapkan menjadi atau membuat pembelajaran yang
berpusat kepada dirinya sendiri atau membuat suatu pembelajaran yang ia inginkan. Tetapi walaupun pembelajaran tersebut ia buat sendiri, tetapi juga harus ada pantauan dari kita. Sehingga materi yang dibikin oleh peserta didik tersebut tidak keluar dari capaian pembelajaran yang kita harapkan. Walaupun mereka menyusunnya sendiri mungkin, atau membuat langkah-langkahnya sendiri, tapi juga harus kita lihat, juga harus kita kontrol supaya tidak keluar dari capaian pembelajaran yang kita inginkan. Kemudian di sini jenis-jenis pembelajaran student center learning. Ada 9. Banyak sekali jenis pembelajarannya, ada 9, yaitu small group discussion, role play atau simulasi, discovery learning, self-directed learning, cooperative learning, contextual learning, problem-based learning, collaborative learning, project-based learning. Nah, kakak-kakak, dari jenis-jenis ini, banyak sekali contoh-contohnya, terutama di modul LMS sudah dijelaskan secara rinci apa sih dari maksud 9 jenis-jenis pembelajaran ini. Ada semuanya di LMS. Jika kakak-kakak ingin mengetahui lebih lanjut, boleh baca-baca LMS-nya nanti di waktu senggang. Kemudian kakak-kakak kita masuk ke aktivitas kedua kita pada sore hari ini, yaitu karakteristik perkembangan peserta didik. Ini kakak-kakak, memahami karakteristik dan minat anak. Ada sosial, mental, jasmani, emosional, atas, menengah, PAUD, SD. Nah, di sini cocokkan karakteristik berikut, manakah bidang dan usia yang sesuai. Di sini kakak-kakak ada aktivitas atau karakteristik dan bidangnya. Silahkan kakak-kakak cocokkan yang mana yang sesuai dengan bidang dan usia anak tersebut. Misalnya berjalan, berlari, merangkak, memanjat, melompat, menendang, menarik, melempar, dan memukul bola ini termasuk ke bidang apa? Apakah bidang jasmani, atau sosial, atau emosional, atau mental. Kemudian aktivitas ini pada anak usia berapa anak tersebut melakukan aktivitas ini? Silakan kakak-kakak tulis di kolom chat kakak-kakak semuanya. Misalnya aktivitas 1 jasmani 0-2 tahun gitu. Aktivitas 2 sosial 3-4 tahun. Silakan ditulis di kolom chatnya. Tidak usah diketik aktivitasnya, cukup diketik A1 seperti ini. A1 jasmani 0-2 tahun, gitu saja ketik. Seperti itu saja. Aktivitas 2 berapa lagi? Silakan diketik di kolom chat. Nanti kita diskusikan secara bersama-sama. Lebih besarkan sedikit. Oke. Bertanya dulu fasilitator. Silakan Kak Zam. Ini seperti berlari, merangkak, berjalan ini maksudnya untuk usia yang sudah sekolah. Ini silakan kakak pilih apakah berjalan, berlari, merangkak ini itu di anak usia 3-4 tahun atau anak usia 5-6 tahun mereka melakukannya. Silakan dipilih salah satu. Oh ya, maksudnya bukan orang yang sudah sekolah aja gitu kan? Enggak, ini dari 0. Oh, dari Biasanya, 0. ya, biasanya dari umur berapa dia mulai berjalan, mulai memukul bola, dari umur berapa dia biasanya. Iyalah, oke Kak. Oke.
Kak Kiki, 1 jasmani, 2 sosial, 3 emosional, 4 mental. Merangkak usia 02 tahun. Oke. Kak Gian, A1 jasmani, sosial, emosional, mental. Oke, kakak-kakak yang lain silahkan. Kak Gian jangan lupa umurnya juga ditulis. Misalnya A1 jasmani ini dilakukan di umur berapa. Kak Kiki juga 1 jasmani ini dilakukan di umur berapa. Seperti Kak Rivaldi A1 jasmani 0,2 tahun. Lanjut Kak Rivaldi 34. 234. Kak Zam juga 234 lanjut. Ini anak-anak pada usia ini mulai mengembangkan rasa diri mereka. Silakan. Kak Novriadi A1 jasmani. Oke, Kak Novri. Tambah juga usianya, Kak. A1 jasmani usia berapa anak tersebut melakukannya? Apakah usia 12 tahun anak itu mulai pandai berjalan? Nah, silakan ditulis. Kak Fikri Hidayat. Aktivitas jasmani usia 0 sampai 2 tahun. Aktivitas kedua sosial usia 5 sampai 6 tahun. Aktivitas ketiga emosional usia 6 sampai 12 tahun. Aktivitas keempat mental usia 12 sampai 18 tahun. Oke, bagus. Kak Fikri. Kak Rivaldi A2 sosial 5 sampai 6 tahun. Oke. Untuk emosional ini usia anak di usia 11 sampai 12 tahun. Oke, Kak Zam, terima kasih. A3 emosional 6 sampai 12 tahun. 4 mental 12 sampai 18 tahun. Kak Gian, usia 0 sampai 2 tahun, sosial 5 sampai 6 tahun, emosional 6 sampai 12, mental 12 sampai 18. Oke, bagus. Nofri jasmani 0 sampai 2 tahun.
Oke, kakak-kakak, baiklah. Sudah memberikan masukan dan jawabannya masing-masing di sini banyak sekali variasi jawaban dari kakak-kakak. Mari di sini kita lihat apakah jawaban kakak-kakak tersebut sudah betul atau masih kurang. Di sini kita lihat yang pertama. Berjalan, berlari, merangkak, memanjat, melompat, menendang, menarik, melempar, dan memukul bola. Itu termasuk ke dalam bidang jasmani di anak usia 0 sampai 2 tahun. Karena anak usia ini sudah mulai berlari dan merangkak serta mulai melempar dan memukul bola. Kemudian anak-anak pada usia ini mulai mengembangkan rasa diri mereka sendiri dan belajar untuk memahami perasaan orang lain. Mereka juga mulai belajar bergaul dan dengan teman sebaya mereka. Aktivitas yang kedua di sini, ini termasuk ke dalam bidang sosial dan dilakukan oleh anak biasanya umur 5 sampai 6 tahun. Kemudian aktivitas ketiga, mereka mulai mengalami emosi yang lebih intens seperti kemarahan, kesedihan, dan kecemburuan. Mereka juga mungkin mulai mengalami tekanan teman sebaya dan tantangan sosial lainnya yang dapat mempengaruhi emosi mereka. Tentu saja di sini termasuk ke dalam bidang emosional di anak umur 6 sampai 12 tahun. Kemudian yang terakhir, anak-anak mulai belajar memahami dan mengelola emosi mereka serta untuk negosiasi dan menyelesaikan konflik. Ini termasuk ke dalam mental di anak usia 6 sampai 12 tahun. Apakah ada yang betul? Mari kita lihat. Kak Fikri 06. Oke, 6 12. Oh, salah satu. Kak Gian juga dan yang lain juga. Oke, terima kasih Kakak sudah memberikan jawabannya masing-masing. Di sini kita dapat melihat bentuk karakteristik anak-anak dan bidangnya termasuk bidang apa, kemudian di usia berapa anak tersebut melakukan karakteristik tersebut. Kemudian kita lanjut ke selanjutnya, yaitu tentang mari berdiskusi. Apa pentingnya guru untuk mengetahui karakteristik peserta didik? Kakak-kakak, bagi yang ingin menyampaikan pendapatnya dipersilahkan. Apa sih tujuannya guru tersebut mengetahui karakteristik peserta didik kita? Apa sih tujuan kita sebagai guru harus mengetahui karakteristik peserta didik kita di dalam kelas atau di sekolah? Silakan kakak-kakak yang ingin menyampaikan jawabannya dipersilakan. Langsung jawab dengan raise hand boleh, jawab di kolom chat boleh. Tapi saya minta raise hand lah. Silakan kakak-kakak yang ingin menyampaikan pendapatnya. Kenapa guru penting untuk mengetahui karakteristik peserta didik? Silakan. Kak Gian boleh, Kak Rivaldi, Kak Kiki, Kak Zam, Kak Fikri Hidayat, Kak Nasar, dan Kak Nafriyadi. Silakan. Pendapatnya tentang apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik. Kemudian yang kedua, bagaimana cara, silakan Kak Rivaldi. Silakan Kak Rivaldi. Ya, baik, terima kasih Kak fasilitator. Yang pertama tujuannya tentu agar kita dapat merancang pembelajaran yang efektif dan juga bisa mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pembelajaran. Mungkin itu saja dulu. Terima kasih. Terima kasih Kak Rivaldi sudah memberikan pendapatnya, opininya tentang apa sih pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik. Di sini juga ada Kak Kiki menjawab pentingnya itu tujuannya untuk berdiferensiasi yang berpusat pada peserta didik. Oke, Kak Kiki, terima kasih. Kakak-kakak yang lain boleh menyampaikan pendapatnya. Dipersilakan. Jawaban pertanyaan kedua di sini kita lihat
Silakan, boleh. Pak begini fasilitator. Memang Oke, kita Kak Zam. sebagai seorang guru dalam demi lancarnya proses belajar mengajar itu memang kita sangat perlu untuk mengetahui karakter anak didik kita itu. Jadi bagaimana bisa lancar pembelajaran setelah kita mengetahui karakternya, apa yang harus bisa membuatnya atau membuat kita lebih mantap dalam suatu proses belajar mengajar. Inilah yang sangat penting bagi guru ya. Jadi mengetahui karakter anak ini memang perlu sekali fasilitator. Apalagi kita waktu sebelum menjadi guru ini sudah belajar tentang psikologi kan. Itu aja dulu fasilitator. Oke, terima kasih Kak Zamzalisman sudah memberikan pendapatnya kepada kami semua. Betul sekali yang diberikan oleh Kak Zam tadi dan juga Kak Rivaldi tadi. Kenapa kita penting untuk mengetahui karakteristik peserta didik? Yang pertama yaitu tentu saja untuk kita sebagai guru untuk menyusun, Kak Novriadi, untuk menentukan potensi peserta didik yang ada pada dirinya. Oke, betul. Termasuk juga itu Kak Novri. Yang pertama tadi kita sebagai guru untuk menyusun langkah-langkah pembelajaran kita di kelas. Jadi sebelum kita menyusun langkah-langkah tersebut atau RPP atau modul ajar, kita itu harus mengetahui karakteristik peserta didik kita masing-masing, karena semua peserta didik ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Ada yang pemarah, ada yang, kalau lebih lagi anak SD, ada yang perajuk, ada yang gampang nangis dan sebagainya. Disitulah kita sebagai guru harus mengetahui karakteristik peserta didik kita sebelum melakukan atau membuat suatu proses pembelajaran. Seperti yang dikatakan Kak Zam tadi, kita kan sebelum jadi guru ini kita juga sudah pernah belajar tentang psikologi anak. Jadi sedikit banyaknya kita tahu bagaimana cara kita menangani anak yang berbeda-beda karakteristik peserta didik ini. Tujuannya jelas seperti yang Kak Novri dan Kak Kiki tadi bilang, untuk menentukan potensi peserta didik ya kita ke depannya. Kemudian yang kedua ada bagaimana cara kita mengakomodasinya. Di sini ada, ini tadi. Bagaimana cara kita mengakomodasinya? Tentu saja salah satunya dengan cara pembelajaran berdiferensiasi atau pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau pembelajaran yang mengikuti kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh peserta didik kita. Itulah salah satu cara untuk kita mengakomodasi berbagai bentuk karakteristik yang berbeda-beda dari peserta didik kita tersebut. Baik kakak-kakak, kemudian kita masuk ke pembelajaran terakhir kita pada sore hari ini, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dalam PJOK. Sebelumnya pasti kakak-kakak sudah mengenal atau mendengar apa itu pembelajaran diferensiasi. Di sini siapa yang ingin memberikan pendapatnya tentang pembelajaran diferensiasi itu? Silahkan yang mau menyampaikan pendapatnya. Menurut saya diferensiasi itu adalah pembelajaran yang seperti ini ya. Silahkan bagi yang mau ingin menyampaikan pendapatnya tentang pembelajaran diferensiasi. Dipersilakan kakak-kakak. Kak Kiki boleh, silahkan. Menurut saya, berdiferensiasi adalah penyesuaian proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar anak, karena setiap anak itu berbeda-beda karakteristiknya. Gitu aja, Kak. Oke, terima kasih Kak Kiki. Kakak-kakak yang lainnya silahkan. Jika ada yang ingin menambahkan jawaban dari Kak Kiki, boleh.
Kak Rivaldi boleh, Kak Zam, Kak Gian, Kak Nazar, Kak Nafri boleh. Di kolom chat juga boleh dituliskan jika tidak memungkinkan untuk mengaktifkan suara, boleh di kolom chat. Silahkan, tidak masalah. Menurut saya fasilitator di efisiensi tadi adalah membedakan atau memisahkan sesuatu dari apa namanya itu, dari Kemampuan. dari membedakan atau memisahkan sesuatu yang kita buat dalam suatu pembelajaran waktu proses belajar mengajar itu, fasilitator. Oke, terima kasih Kak Zam atas jawabannya. Silahkan Kak Gian. Menurut saya pelajaran berdiferensiasi ini adalah penyesuaian atau memetakan murid berdasarkan kemampuan murid. Sementara itu dulu, Kak. Oke, terima kasih Kak Gian. Terima kasih kakak-kakak semuanya, Kak Kiki, Kak Zam, dan Kak Gian. Jadi kakak-kakak, pembelajaran berdiferensiasi itu adalah usaha kita sebagai guru untuk menyesuaikan pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Ini berdasarkan pendapat dari Tom Linson. Benar, yang kakak-kakak bilang tadi, diferensiasi itu adalah kata Kak Zam membedakan mungkin dari cara kita belajar, cara kita memberikan langkah-langkah pembelajaran kepada murid, itu harus dibedakan berdasarkan tingkat dan kemampuan peserta didik kita masing-masing. Karena kembali lagi, peserta didik kita itu tidak sama. Peserta didik kita itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda di dalam kelas. Ada yang cepat menangkap, ada juga yang lambat dalam menangkap sesuatu hal yang kita berikan. Makanya di sini pembelajaran berdiferensiasi itu hadir sebagai upaya untuk menyesuaikan pembelajaran di kelas tersebut dalam memenuhi kebutuhan belajar setiap murid kita, sehingga murid-murid kita di dalam kelas itu mendapatkan haknya, mendapatkan kewajibannya dalam pembelajaran, tidak tertinggal dari segi yang tidak dimampuinya dalam proses pembelajaran. Sehingga lahirlah di sini pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian diferensiasi itu ada 3 biasanya, kakak-kakak. Ada diferensiasi konten, ada diferensiasi proses, dan ada diferensiasi produk. Nah, kakak-kakak, dalam diferensiasi konten, ini biasanya merujuk pada strategi membedakan pengorganisasian dan format penyampaian konten. Artinya di sini, konten adalah materi pengetahuan atau materi yang akan kita berikan kepada anak didik kita. Pengetahuan maupun konsep maupun keterampilan yang perlu dipelajari peserta didik berdasarkan kurikulum. Jadi di sini kita dapat membedakan konten-konten atau konsep-konsep langkah-langkah pembelajaran yang akan kita berikan kepada anak didik kita tersebut dengan berdasarkan kebutuhan dan kemampuannya masing-masing. Kemudian ada diferensiasi proses namanya. Ini merujuk pada strategi membedakan proses yang harus dijalani oleh peserta didik yang dapat memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami isi konten. Nah, jadi dalam proses ini kita bisa membedakan bentuk dari langkah-langkah yang akan dilakukan peserta didik. Contohnya, misalnya kita ingin mengambil nilai sepak bola ataupun sepak bola lah contohnya. Kita ngambil sepak bola, nilai dribbling misalnya. Nah, di diferensiasi proses ini bisa kita bedakan. Mungkin
bagi anak yang sudah mahir dalam sepak bola bisa kita tentukan jaraknya lebih jauh. Kemudian anak yang menengah jaraknya kita mundurkan sedikit. Kemudian anak yang belum bisa sama sekali jaraknya kita kasih yang dekat saja. Itu merupakan salah satu contoh diferensiasi proses. Tapi intinya atau penilaiannya sama-sama untuk menilai kemampuan dribbling sepak bola anak-anak tersebut. Sehingga dengan demikian anak-anak tersebut merasa ini loh pembelajaran yang ingin saya lakukan. Karena sejatinya jika kita paksakan sama-sama dalam ukurannya, misalnya jauh dia harus dribbling, ini tentu saja akan membuat berat bagi siswa yang tidak bisa melakukan dribbling dalam sepak bola. Pasti siswa ini sangat sulit untuk melakukan dribbling jika harus targetnya ditentukan secara bersama-sama atau secara satu arah dengan siswa yang sudah mahir dalam pembelajaran sepak bola. Di sini kita bisa membedakan cara kita atau proses kita dalam memberikan langkah-langkah pembelajaran kepada peserta didik. Kemudian yang ketiga ada diferensiasi produk. Produk hasilnya, hasil dari latihannya tadi, apa yang ingin kita dapatkan, merujuk pada strategi membedakan produk hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, pengembangan apa yang telah dipelajari. Jadi kita bisa membedakan hasil produk tersebut dalam pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian kakak-kakak di sini ada pertanyaan. 2 pertanyaan sebelum kita akhiri sesi kita ini. Setelah membaca dan berdiskusi situasi pembelajaran 1 dan 2 tentang contoh langkah-langkah pembelajaran berdiferensiasi di LMS, adakah kendala yang Bapak Ibu alami dalam melakukan strategi pembelajaran berdiferensiasi dalam PJOK? Kemudian yang kedua, gagasan baru apa yang Ibu Bapak dapatkan dari contoh penerapan strategi berdiferensiasi dalam modul tersebut? Nah, kakak-kakak, di modul pembelajaran itu ada contohnya. Sebentar saya coba lihat. Pembelajaran berdiferensiasi. Bukan. Sebentar. Oke, kakak-kakak, di sini ada situasi pembelajaran, situasi 1 dan situasi 2 di dalam LMS. Coba saya share screen dulu ya. Nah, ini situasi pembelajarannya. Ini sebetulnya ada di dalam LMS. Jika kakak-kakak ingin membacanya nanti boleh, dikerjakan juga nanti di apanya boleh. Di sini ada
bagaimana seorang guru tersebut melakukan pembelajaran berdiferensiasi konten berdasarkan konteks intra dan taks dalam tugas yang sama. Lakukan asesmen untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik, materi, dan segala macamnya. Baiklah kakak-kakak, di sini saya minta saja pendapat kakak-kakak. Silakan dibaca sebentar kelompok A, B, C, dan D. Bagaimana pendapat kakak tentang pembelajaran diferensiasi yang sudah dilakukan oleh guru tersebut? Nanti minta 1-2 pendapatnya, baru kita pelajari bersama-sama. Silakan dibaca sebentar kakak-kakak. Oke, kakak-kakak, langsung saja sedikit saya sampaikan saja. Maksudnya di sini, guru tersebut melakukan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kontennya atau langkah-langkah pembelajarannya. Di sini ia membuat 4 kelompok A, B, C, dan D. Di mana di setiap kelompok di sini, guru tersebut membedakan cara-cara atau tata cara pelaksanaan pembelajaran passing tersebut. Ada yang melakukan aktivitas passing kontrol dengan pasangannya berhadapan berulang-ulang. Kemudian ada juga yang ditambah adanya peluang dan keharusan bagi peserta didik untuk memainkan bola dulu dengan kedua kakinya sebelum dipassing. Kemudian naik tingkat lagi dengan membawa bola dulu, kemudian baru dipassing ke titik tertentu. Kemudian naik lagi ke tingkatan selanjutnya, aktivitas bermain 4 lawan 4. Disinilah bentuk diferensiasi kontennya. Perbedaan dari cara guru tersebut melakukan aktivitas pembelajaran. Tentu saja kelompok A ini diperuntukkan untuk peserta didik yang sangat kurang memahami pembelajaran sepak bola tersebut. Kelompok B yang lumayan, kelompok C yang sedang, kelompok D yang sangat mahir dalam pembelajaran PJOK, dalam pembelajaran menggiring bola tersebut. Jadi kakak-kakak, semuanya pembelajaran berdiferensiasi ini merupakan pembelajaran yang sangat dibutuhkan oleh peserta didik kita di kelas. Karena pembelajaran ini menitik beratkan kepada kemampuan peserta didik dalam melakukan sebuah pembelajaran, di mana dilihat dari kemampuan masing-masing peserta didik kita dalam melakukan pembelajaran di kelas. Baiklah, nomor 2, gagasan baru apa yang Bapak Ibu dapatkan dari contoh tersebut? Sekarang saya ingin bertanya saja, apa sih atau pernahkah kakak-kakak melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini di sekolah kakak-kakak masing-masing? Jika ada yang pernah melakukannya, silakan sampaikan pendapatnya dan bagaimana pendapat murid dengan pembelajaran tersebut. Silakan Kak Gian. Terima kasih Kak Fasilitator. Alhamdulillah ini sudah pernah Gian lakukan. Jadi kemarin itu kami membahas tentang bola voli, tentang servis dan juga passing bawah. Jadi sebelum melakukan passing sebelum melakukan masuk penuh ke pembahasan ini, Gian melakukan asesmen awal. Jadi setiap anak itu Gian suruh melakukan passing dulu, melakukan servis dulu. Setelah melakukan servis, Gian pisahkan mana mereka yang sudah
bisa melakukan servis, mana yang belum bisa, benar-benar belum bisa melakukan servis. Oke, setelah itu dari yang bagian yang servis yang sudah bisa tadi, Gian coba juga melakukan passing. Di antara mereka yang udah mahir melakukan passing ini, Gian bedakan lagi kelompoknya dan mana yang benar-benar bisa melakukan passing dan mana yang belum benar misalkan melakukan passing. Di tingkat akhirnya, beberapa siswa yang sudah mahir melakukan passing, baik itu secara juggling bola dengan passing bawah ataupun passing secara berkelompok. Secara berkelompok ini, maka mana yang sudah mahir di antara servis dan passing, maka Gian lakukan membedakan kelompok antara yang belum benar bisa passing, dan juga yang sudah mahir passing secara berkelompok. Nah, beberapa dari mereka Gian juga menunjuk satu orang ke kelompok lain untuk menjadi tutor sejawat. Jadi keterlibatan siswa ini, siswanya sendiri yang menjadi tutor untuk teman-temannya. Oh, ini kamu, kelompok ini kamu yang ngajarkan bagaimana servis, keterlibatan kamu di servis nanti. Yang ini kamu pelajari passing, bagaimana cara melakukan passing yang baik untuk menjuggling bola. Yang ini kamu melakukan passing secara berpasangan ataupun secara bertiga dalam satu kali sentuhan. Nah, kendalanya Kak, ada beberapa anak dia tidak ingin dan tidak mau merasa menggurui oleh kawannya sendiri. Nah, ini bagaimana? Nah, oke, sementara itu yang Gian lakukan berdiferensiasi di sekolah. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Gian dari pendapatnya dan juga berbagi pengalamannya kepada kami semua. Bahwa betul pembelajaran diferensiasi itu salah satunya kita lakukan dengan cara yang pertama kita asesmen awal dulu anak itu. Apakah dari asesmen tersebut baru kita tentukan mana anak yang bisa melakukannya, mana anak yang kurang, mana anak yang sedang melakukannya, baru kita kelompokkan anak tersebut berdasarkan kemampuan mereka masing-masing dan kita berikan konten atau pembelajaran yang sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Tadi sudah bagus tadi pembelajaran Kak Gian tersebut melibatkan langsung peserta didik di sini sebagai tutor sejawatnya dalam dalam memberikan masukan dan pembelajaran kepada teman-temannya di kelas. Tetapi tadi kan ada kendalanya. Ada beberapa siswa yang sepertinya tidak mau atau merasa gengsi lah ibaratnya jika diajari dengan teman-teman sebayanya. Nah, Ya, di betul, sini Kak. Merasa menggurui dia, Kak. ya merasa tidak mau digurui oleh teman-teman sebayanya. Nah, disinilah tugas kita sebagai guru diterapkan bahwa walaupun kita yang memberikan atau menyuruh teman-temannya tersebut masuk ke kelompok-kelompok tersebut sebagai tutor, nah disitulah kita sebagai guru tetap mengontrol mereka, tetap menjaga mereka sehingga tidak ada rasa-rasa tersebut. Kita sampaikan di awal-awal pembelajaran bahwa ini teman-temannya bukan maksud menggurui teman-teman sekalian, tetapi hanya berbagi kemampuan yang sudah dimilikinya. Disitulah kita sebagai guru, sebagai penengahnya, supaya anak-anak tersebut bisa menerima masukan dari kita dan informasi dari kita bahwa sebetulnya bukan dia sebagai gurunya, tapi dia hanya sebagai pemberi contoh kepada teman-temannya. Cukup dengan mungkin kita berikan pemahaman kepada anak-anak tersebut, lama-kelamaan pasti anak itu akan paham. Awalnya mungkin ya seperti itu pikirannya muncul. Apa sih dia yang jadi gurunya, apa sih kok hebat kali sih dia gitu mungkin pikirannya. Tapi lama-kelamaan jika kita beri terus stimulus, kita beri terus pemahaman kepada siswa kita, saya yakin lama-kelamaan mereka juga paham. Karena nanti tentu saja, misalnya tidak selamanya murid ini yang akan kita jadikan tutor, bisa jadi nanti di materi lain yang tidak menerima tadi yang kita jadikan tutor, apabila dia sanggup
untuk melakukan materi tersebut lebih baik daripada temannya. Jadi itu kita sampaikan kepada anak-anak murid kita. Pemahaman yang harus kita berikan terus-menerus kepada peserta didik kita. Mungkin seperti itu saja Kak Gian. Nah, kalau ada teman-teman yang ingin menyampaikan pendapatnya tentang permasalahan yang dihadapi Kak Gian, boleh saja, silahkan kakak-kakak yang lainnya. Kalau tidak ada, mungkin seperti itu Kak Gian. Selalu kita berikan pemahaman kepada anak-anak kita tersebut. Selalu kita berikan stimulus yang baik kepada mereka sehingga mereka lama-kelamaan bisa menerimanya dengan baik pula. Karena sejatinya mungkin di materi lain yang merasa yang merasa kecewa tadi itu bisa kita jadikan tutor juga apabila dia mampu dalam melakukan materi lain tersebut. Jadi di samping itu Kak, mohon izin. Ya, lanjut. Dimohon izin di samping itu ini kan kalau kita lihat dari beberapa anak ya mungkin seperti kalau yang bawaan lahir atau apa gitu, ada yang bakat gitu ya, bakat alam gitu ya. Ya. Kan ada sebagian anak itu bakat alam, dia memang di beberapa olahraga atau materi yang kita sampaikan dia mampu melakukan itu semua. Maka mungkin kita mengambil dia sebagai contoh. Nah, selain itu ya seperti yang katakan tadi, ada sebagian anak yang mungkin dia cemburu sosial. Pak, kenapa sih dia terus dan sebagaimana pokoknya seperti itulah. Kenapa harus dia terus itu loh. Nah, kita kan sebagai seorang guru kan juga memiliki mampu menilai anak itu, anak ini bisa kita jadikan sebagai tutor sejawat dan segala macamnya. Nah, lainnya ada seperti itu Kak, ya seperti cemburu sosial tadi. Karena kan kita menilai anak ini ada yang memang cerdasnya bakat alam gitu loh. Betul. Bakat alam ini kan kita kan cuman memberikan stimulus saja lagi, memperbaiki dari apa yang dia miliki gitu loh. Nah, gitu Kak. Ya betul ya. Begitulah Kak Gian, intinya kita sampaikan walaupun bebuih mulut guru ini kan gitu ibaratnya. Kita sampaikan kepada teman-temannya yang lain bahwa mereka juga bisa loh jadi seperti temannya yang di depan ini apabila mereka lebih giat lagi dalam melakukan pembelajaran ke depannya. Kita jadikan temannya tersebut sebagai pemacu anak-anak yang lain itu untuk lebih meningkatkan lagi. Kita bilang kepada mereka jangan sisi negatifnya saja diambil dari di depan, tapi ambil sisi positifnya. Bilangkan saja kenapa dia bisa, kenapa kalian nggak bisa gitu. Kita kasih juga terus masukan-masukan yang baik kepada anak didik kita tersebut. Lama-kelamaan pasti mereka juga akan memahami dengan kelebihan yang diberi yang ada pada temannya tersebut. Itu biasa tuh Kak Gian dalam cemburu sosial itu kan namanya anak-anak Kak Gian SMP, SD? Di SMP Kak. Nah, apalagi anak-anak SMP itulah tadi karakteristiknya kan sudah mulai berubah dari anak SD, sudah mulai sudah mulai tumbuh emosionalnya tadi. Disitulah tadi kita belajar karakteristik anak yang berbeda-beda tadi tersebut. Biasa tuh nanti lama-kelamaan anak tersebut juga paham apa yang kita lakukan. Mungkin seperti itu. Terima kasih Kak. Kakak-kakak yang lainnya ada yang ingin disampaikan? Saya beri waktu, kalau ada yang ingin disampaikan ataupun ditanya boleh, silahkan. Kalau tidak, pembelajaran kita sampai di sini karena juga sudah lewat sedikit. Ini yang tadi. Dan terima kasih ya juga. Baiklah kakak-kakak. Cukup sampai di sini pembelajaran kita pada sore hari ini. Sebelum kita tutup pembelajaran ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Saya minta kepada Kak Rivaldi untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa kakak-kakak setelah itu hidupkan kameranya supaya bisa kita foto bersama sebagai bukti presentasi kita pada hari ini. Silakan Kak Rivaldi. Baik Kak, baiklah kakak-kakak semuanya menutup kegiatan tatap maya kita yang keempat ini. Semoga apa yang kita
dapat hari ini bermanfaat bagi kita bersama. Untuk itu marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Kak Rivaldi atas pimpin doanya. Kakak-kakak semua silakan aktifkan kamera. Jarinya boleh 4 sebagai tatap maya kita keempat. Baiklah, 1, 2, 3. Oke, terima kasih kakak-kakak semuanya. Saya stop dulu.